A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Surah ini disebut dengan surah Al-Ikhlas, surah yang menurut pendapat para ulama ini adalah surah ke-19 dari wahyu yang diturunkan. Jadi An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas itu berurutan turunnya. Ya. Makanya semuanya sama, awalnya diawali dengan kul. Ya. Kul huwallahu ahad. Jadi kul ini perintah dari Allah, bil amar, ya. Nah, di mana di sini kul huwallahu. Kalau kita merujuk ke ayat-ayat yang turun sebelum Al-Ikhlas ini, rata-rata tidak menyebut Allah, tapi nyebutnya Rabbun. Ya. Ketika ayat pertama yang turun, Iqra bismi rabbika, tidak Iqra bismillah, tidak. Bacalah dengan nama Tuhan, jadi masih Rabb semuanya. Terus berikutnya juga di Al-Mudaththir juga sama gitu kan, wa rabbaka fakabbir, dan terhadap Tuhanmu maka agungkan. Itu bahasanya Rabb lagi. Kemudian di surah Al-Qalam, nun wal qalami wa ma yasrun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Rabbik lagi. Ya. Nah, ini kenapa demikian? Baru di Al-Ikhlas ini ada huwallah, tidak huwa rabbun, ya. Nah, ini karena ketika wahyu itu baru nyampe, ya, maka Allah tidak memperlihatkan dulu asmanya, ya, akan tetapi supaya kaum musyrik itu paham bahwa mereka punya Tuhan, Nabi Muhammad juga punya Tuhan. Tapi tentunya pemahaman Tuhan versi mereka dengan versi Nabi Muhammad lain, ya. Sehingga ketika Nabi menyampaikan kepada mereka tentang Tuhannya, mereka bertanya kan kepada baginda Rasul, emang Tuhanmu itu siapa sih? Kau jelaskan Tuhan kepada kita. Kita sama-sama punya Tuhan, gitu kan? Kita ini sama-sama punya Tuhan. Ngapain katanya kamu selalu ngajak-ngajak Rob bahas-bahas Tuhan di sini? Maka kemudian turunlah surah Al-Ikhlas ini, sehingga begitu banyak pertanyaan dari kaum musyrik, kaum Quraisy dari Mekah itu bertanya, coba kalau emang kamu benar-benar punya Tuhan, jelaskan kepada kami Tuhan kamu itu apa? Tuhan kamu itu siapa? Apakah Tuhanmu itu terbuat dari emas? Apakah Tuhanmu itu berbentuk patung binatang atau gimana, gitu kan? Nah, maka disinilah kemudian turun surah Al-Ikhlas ini. Qul huwallahu ahad. Lalu kenapa di situ kan tidak ada kata ikhlas? Kenapa surat ini disebut surah Al-Ikhlas? Ya kan? Di situ kan tidak ada bahasa ikhlas. Biasanya kan penamaan surat seringnya diambil dari kata yang ada di dalam surat tersebut. Seperti Al-Baqarah, karena ada cerita sapi di dalamnya, ada An-Naml cerita semut kayak gitu kan. Ini kenapa kok dibilang surah Al-Ikhlas? Intinya kenapa dibilang surah Al-Ikhlas? Karena di sini benar-benar di dalam ayat ini ikhlas yang harus dikedepankan. Ikhlas yang dimaksud apa? Dalam artian bahwa dengan adanya ayat ini maka tersingkirlah segala sesuatu yang bukan termasuk sifat Rabb yang dijadikan Tuhan oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad, ya. Sehingga dengan urutan dari ayat per ayat dari surah Al-Ikhlas ini tersingkir, ya. Nah,
segala sesuatu yang bukan termasuk sifat Tuhan seperti apa yang ditanyakan mereka, bentuknya seperti apa, nanti caranya menyembahnya kayak gimana gitu kan. Nah, nanti di situ. Sehingga ketika versi mereka mengatakan Tuhanmu itu punya anak, enggak, kata Nabi, lam yalid walam yulad. Berarti Tuhanmu itu punya pembantu, ya, ada malaikat, ada jin, ada genderuwo, ada jurik, gitu kan. Berarti kata baginda Rasul tidak, walam yakul lahu kufuwan, ya. Kemudian Tuhanmu itu berarti bukan satu, gitu kan. Seperti apa yang diyakini oleh agama-agama yang lain, mungkin ada dewa pencipta, dewa perusak, dewa pemelihara gitu. Maka tidak, qul huwallahu ahad, ya, dan lain sebagainya. Itu. Jadi yang dikatakan al-ikhlas ini adalah ikhlas ini artinya kan menyingkirkan segala sesuatu yang nantinya bukan termasuk kepada sifat Allah yang disembah oleh baginda Rasul. Kemudian qul huwallah, katakan dia itu Allah. Dia siapa? Kan sebelum huwa tuh nggak ada apa-apa. Sebelum huwa tuh adanya qul kan. Huwa, dia siapa? Maka sebagian ulama mengambil pemaknaan huwa itu adalah nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sering ada kalau kita buka YouTube itu ada zikir kan, orang-orang yang thariqah itu kadang-kadang sering terdengar seperti itu bunyinya, gitu, huwa itu kan, itu ya. Nah, ada juga yang memaknai huwa yang dimaksud di situ, ya, adalah dengan adanya huwa tersebut tersirat kehadiran Allah dalam jiwa, keagungan Allah itu terasa dalam jiwa. Sebelum Allah itu terucapkan, keagungannya, kehadirannya dirasakan oleh kita, ya. Huwallah, ya, Allah, ya, dimana Allah ini adalah asma yang sudah tetap, ya. Sehingga ketika Allah ini kalau di bahasa Arab amjahnya dibuang masih jadi lillah, ya. Lam sama amjahnya dibuang masih lahu, karena Allahu kan, alif sama lamnya dibuang jadi lahu. Lamnya pun dibuang masih hu. Kemudian kalaupun lam sama lamnya dibuang jadi ah. Kadang-kadang ya kita kalau ada kerjaan apa yang salah atau gitu kan, nah itu itu hampir seluruh umat manusia mau yang beragama apapun selalu keluar kata gitu kan. Itu seolah-olah penyebutan Allah ketika dibuang salah satu huruf-huruf tertentunya, gitu ya. Nah, ini. Kan tetapi intinya di sini adalah Allah yang disebutkan di awal-awal surat-surat sebelum qul huwallahu itu adalah namanya Allah. Rabb yang dimaksud, Tuhan yang dimaksud itu adalah Allah. Allah yang mana? Qul huwallahu ahad, Allah yang punya sifat ahad, ya. Ada wahid, ada ahad, maknanya satu. Wahidun satu, ahad juga satu. Tapi ahad beda dengan wahid. Wa ilahukum ilahu wahid, ya, ada kan? Nah ini, bedanya di mana? Saya ambil contoh bahasa begini. Tidak seorang yang datang. Tidak seorang yang datang. Kalau kita membahasakan tidak seorang yang datang, konotasinya pasti akan ada beberapa. Konotasinya bisa jadi tidak seorang yang datang itu mungkin 2, 3, atau sama sekali tidak ada, ya. Tapi kalau tidak seorang pun yang datang, kan lain. Kalau tidak seorang yang datang bisa kemana-mana maknanya. Tapi kalau tidak seorang pun yang datang, maka maknanya cukup satu. Nah ini, jadi di situ pun sama wahid sama ahad seperti itu, ya. Ahad itu lebih mengena gitu kan. Ahad tidak
ada selain Allah. Ya, yang ada hanya Allah. Ya, di mana ahad di sini ahad bidat, ahad bis sifat, ahad bil af'al. Yang tadi kita kenal dalam sifat 20 disebut dengan wahdaniyah. Ya, nah, di mana ahad bidat Allah satu dalam datnya, yakni satunya Allah, bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Ya, kira-kira kalau kita katakan ini satu, ya. Nah, terus Allah itu juga bukan satunya, bukan gabungan dari yang lain. Ini berapa? Satu, ya. Tapi kalau kita gini-gini, jadi berapa? Tiga, ya. Ini berapa? Satu. Digini-gini, satu, dua, tiga. Berarti satu bagian dari tiga. Nah, bukan yang seperti itu. Ada Trinitas, ada Trimurti, ada apa lagi? Nah, ada dewa ini, tidak seperti itu. Ya, pemahaman ahad dalam agama kita. Ya, qul huwallahu ahad. Allah satu dalam zatnya. Allah itu bukan bagian dari beberapa bagian. Satu bukan dari beberapa bagian. Ini ahad, ya. Nah, gitu ya. Jadi adanya Allah, karena kalau Allah bagiannya ada bagian-bagiannya, berarti satu bagian dengan bagian yang lain pasti saling membutuhkan. Ini satu, kalau dihilangin segini aja dihilangin, sudah bukan telunjuk lagi. Ya, itu satu sama lain saling membutuhkan. Kemudian juga ahad bis sifat. Apa? Allah itu satu dalam sifatnya, adanya sifat tersebut bukan karena ada sifat yang lain. Beda dengan manusia. Contoh, Allah mendengar, manusia mendengar, tapi mendengarnya manusia butuh dengan telinga. Gitu kan, sama-sama mendengar tapi beda. Ininya hasilnya, gitu kan. Nah, ini adalah sifatnya Allah yang qudrat itu bukan karena Allah iradat. Sifatnya Allah yang hayat bukan karena Allah ilmu, gitu kan? Nah, kayak gitu. Jadi satu sifat per sifat itu berdiri sendiri, tidak adanya ini karena adanya ini, tidak, ya. Nah, ini ahad bis sifat, ya. Nah, kemudian juga ahad bil af'al. Satunya Allah, ya, tidak ada selain Allah yang bisa memberikan bekas, ya, dalam artian tidak akan ada yang bisa terjadi segala sesuatu pekerjaan yang ada di muka bumi illa biidznillah, kecuali atas izin Allah. Nah, ini, ya. Nah, ini. Jadi ahad bil af'al, ya. Itu adalah qul huwallahu ahad. Allahus somad. Allah adalah tempat tumpuan harapan. Sering dibahasakan tempat bergantung, ya, tempat tumpuan harapan. Ada juga yang memaknai as-somad ini adalah benda yang padat, yang tidak ada celah sedikit pun untuk masuk ke situ. Sehingga karena tidak ada celah, ya otomatis utuh, ya. Nah, tidak ada. Beda dengan ada celah. Contoh seperti kira-kira kalau kita makan, Tuhan makan, berarti ada celah untuk masuk. Keluar keringat berarti ada celah untuk keluar, gitu kan? Nah, itu ya seperti itu, ya. Nah, jadi itu. Tapi yang makna yang populer yang biasa dipakai dalam tafsir, Allahus Somad, Allah adalah tempat bergantung, tempat tumpuan harapan, ya. Di mana Nabi sering memberi pelajaran kepada para sahabat, ihfadillah yahfadka. Peliharalah Allah, maka Allah akan memeliharamu, ya. Kemudian ista'in, idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta pertolonganlah secara utuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah adalah tumpuan harapan
dari seluruh harapan yang ada. Sekali lagi seperti apa yang di awal disampaikan, ahad bil af'al, tak ada yang bisa memberikan apapun yang ada di muka bumi ini kecuali atas izin Allah. Kemudian Allahus Somad, lam yalid wa lam yulad. Allah itu lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakan, tidak dilahirkan. Ini kenapa ayat ini muncul? Karena emang fenomena agama yang ada di waktu Nabi diutus, itulah fenomena agama yang ada tuh ya Yahudi yang menganggap Uzair sebagai anak Allah, Nasrani yang menganggap Isa sebagai anak Allah. Kemudian apalagi agama-agama yang lainnya yang menganggap bahwa malaikat itu adalah para pembantu dan anak Allah. Ya, sehingga akhirnya turunlah ayat ini, lam yalid walam yulad, untuk membantah mereka. Soalnya kalau tidak keluar lam yalid walam yulad, bisa jadi mereka akan gigih mempertahankan pendapatnya. Sementara kalau seandainya Allah punya anak, berarti masih ada pemikiran secara akal. Punya anak tuh berarti dia sudah membayangin lumayan nanti kalau sudah tua ada yang nerusin, ada yang ngebantu. Akhirnya kan kepikiran di otak tuh seperti itu. Kalau lam yalid walam yulad ini tidak disertakan di dalam surah Al-Ikhlas tadi, ya. Nah, itu untuk menjawab mereka-mereka yang punya keyakinan seperti itu. Walam yulad, dan mereka Allah juga tidak dilahirkan, ya. Nah, itu kan. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun ya yang setara, ya, yang seimbang, yang sejajar dengan Allah, baik dalam kenyataan ataupun hayalan, ya. Maka tak boleh kita membayangkan, ya, tidak ada yang bisa setara dengan Allah. Maka dari kata ini keluar tak boleh ada pertanyaan bagi Allah kaifa, bagaimana. Ada sifat salbiyah kalau di dalam sifat 20 itu. Ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Ketika disebut salbiyah, maka beberapa pertanyaan tidak pantas diajukan kepada Allah. Apa saja pertanyaan itu? Mata, kapan Allah ada? Aina, di mana Allah itu ada? Kaifa, bagaimana Allah itu? Kam, berapa Allah itu? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada di dalam kamus ketuhanan Islam, ya. Nah, sehingga walam yakul lahu kufuwan ahad, ya, tidak ada yang setara dengan Allah, ya, baik dalam bentuk kenyataannya ataupun dalam bentuk hayalan, ya. Contoh seperti kita membayangkan kuda terbang. Tentu kan kita menggabungkan, karena nggak ada kuda punya sayap gitu kan. Tapi sering kita mendengar istilah kuda terbang gitu kan. Tentu di situ kan hayalan kita gitu kan, seandainya kuda ada sayap, ya. Tapi itu kan itu seperti itu, ya. Contoh lagi, ketika seseorang menghayal sesuatu yang ia sendiri belum pernah lihat, dipastikan pasti hayalannya akan salah, ya. Anak kecil nanya, belum pernah ngelihat gajah gitu di kebun binatang, gajah itu seperti apa? Maka ketika kita menyebutkan, dia pun akan ngebayang sesuatu yang salah gitu kan, karena dia belum pernah lihat gajah, ya kan? Sama seperti kepada zat Allah, tak boleh ada hayalan, kayaknya begini gitu kan, nggak bisa, ya. Itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Atau sehingga muncul di ayat lain laisa kamislihi syai'un,